Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, kita akan bahas topik yang sangat penting di dunia elektronika, yaitu tentang pengkondisi sinyal atau biasa disebut signal conditioning. Nah, pernah nggak sih kalian itu bingung kenapa sinyal dari sensor kadang terlalu kecil, berisik, atau tidak stabil? Nah, di video ini kita akan bahas solusinya. Kenapa? Mulai dari kita akan bahas amplifier, komparator, filter, sampai simulasi di Proteus. Nah, lanjut. Apa itu pengkondisi sinyal? Nah, jadi pengkondisi sinyal itu adalah rangkaian elektronik tambahan yang fungsinya memproses sinyal dari sensor agar jadi lebih baik dan siap untuk diolah lebih lanjut. Nah, kenapa sih kita butuh ini? Jadi, sinyal sensor jika terlalu lemah, nah itu akan membutuhkan penguat atau biasa kita sebut amplifier. Jika ada noise atau gangguan, nah hal yang dibutuhkan adalah filter. Nah, setelah itu ketika kita perlu deteksi pada suatu kondisi tertentu, kita membutuhkan yang namanya komparator. Nah, jadi komponen yang sering dipakai antara lain, contoh pertama op amplifier, kedua transistor, tiga resistor, keempat kapasitor, dan terakhir itu ada induktor. Nah, jadi komponen-komponen itu berfungsi sebagai suatu kondisi tertentu ketika dibutuhkan, maka sifat dari komponen itu akan menjadi sesuatu hal yang dibutuhkan dan dipakai seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang amplifier atau si penguat sinyal. Amplifier itu seperti pengeras suara untuk sinyal sensor, karena output sensor kan itu biasanya sangat kecil, misalnya dari LDR, lag dependent resistor, setelah itu ada termistor, dan ada lagi strand gauge. Nah, di sini banyak sih jenis-jenis amplifier berdasarkan operasional amplifiernya. Nah, di sini ada dua jenisnya, teman-teman. Jadi, yang pertama itu inverting. Nah, pengertian dari inverting itu output terbalik fasenya. Di sini terdapat rumusnya. Rumusnya Vout atau tegangan keluaran sama dengan minus RF per R1 dikali VI, V atau Vn. Nah, kalau non-inverting itu adalah output yang sefase. Nah, untuk rumusnya Vout sama dengan 1 ditambah RF per R1 dikali Vin. Untuk berdasarkan transistor BCD itu bisa untuk frekuensi tinggi, tapi lebih kompleks dan non-linear. Contoh, common emitter, setelah itu ada common collector. Nah, setelah ini kita belajar tentang rangkaian komparator. Jadi komparator ini kita analogikan layaknya seperti wasit atau hakim yang lagi membandingkan dua tim. Untuk cara kerjanya itu input V plus atau voltase plus
itu kita analogikan menjadi tim A. Setelah itu input Vmin atau sama dengan tim B, kita analogikannya ya. Jadi keputusannya kalau V plus atau tim A lebih besar dari Vmin atau tim B, maka output yang dikeluarkan itu adalah tinggi, high. Oke? Atau kita biasa sebut plus VCC. Nah, kita analogikan kedua. Kalau tim A atau input V plus lebih kecil dari Vmin atau tim B, nah output yang dikeluarkan itu akan berubah, yaitu low atau 0 volt. Nah, contoh aplikasinya ini kita sudah membuat, ya kan, simulasi di Proteusnya dengan perhatikan nilai tegangan pada setiap voltmeter sambil. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ya. Saya akan menjelaskan rangkaian simulasi contoh ya, komparator dengan sensor cahaya LDR di Proteus, serta kita diminta untuk memperhatikan nilai tegangan pada setiap voltmeter sambil atur kedekatan sumber cahaya. Setelah itu ubah nilai R3, mati nilai tegangan dan jarak cahaya terhadap output komparator. Nah, di rangkaian pertama ini kita akan simulasikan. Nah, di rangkaian pertama ini ketika ada cahaya yang terkena pada LDR, itu akan mengaktifkan LED di bagian ini, teman-teman. Padam. Nah, ketika LED ini pastinya akan menyala ketika lingkungan gelap dan padam ketika terang. Ini kan terang. Nah, ini adalah gambar rangkaian operational amplifier non-inverting. Di rangkaian ini adalah penguat non-inverting, tak membalik, teman-teman. Jadi sinyal input yang masuk langsung ke pin non-inverting sehingga output memiliki fase yang sama dengan input. Nah, untuk analisisnya sendiri itu jadi komponen itu bekerja. Ada yang pertama itu sensor cahaya pertama dengan fungsinya sama dengan LDR pada umumnya di rangkaian pertama. Setelah itu ada konfigurasi amplifier non-inverting. Di input itu diambil dari umpan balik dari output. Setelah itu pinnya dihubungkan ke ground melalui 10 kilo. Nah, ini teman-teman. Setelah itu yang menjadikan pembentuk pembagi tegangan dengan menentukan gain penguatan. Nah, untuk cara kerja keseluruhan pada kondisi gelap, resistansi LDR tinggi, tegangan pada pin yang ada di LM324 ini di pin 3. Nah, itu akan menjadi tinggi mendekati voltase. Nah, lalu di sini ketika center atau ada cahaya yang mengenai pada sensor LDR, komponen LDR, maka di bagian voltase sebelah sini itu akan menurun
di sini juga menurun, di sini juga menurun. Nah, ketika kita naikkan atau kita beri cahaya atau kita tidak memberi cahaya, maka outputnya di setiap titik itu akan naik. Nah, hal ini menyebabkan karena R resistor dan D2 resistor 3 ini itu menyala ketika tidak mendapatkan cahaya. Nah, untuk kondisi mati ketika ditambahkan dapat cahaya, nah ini malah voltase pada titik-titiknya itu berkurang. Kita bisa ubah nilai resistornya, misal 5K. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, ini voltasenya akan berubah. Yang tadi awalnya kita 10, enggak, kita ubah menjadi 10 ya. Nah, berarti semakin naik nilai resistornya itu maka semakin bertambah voltase pada titik ini. Nah, berbeda dengan rangkaian yang setelah ini. Nah, kalau ini mendapatkan cahaya maka akan terang. Nah, ini disebut dengan rangkaian inverting. Nah, di sini voltase di sini menurun ketika terdapat cahaya. Nah, akan menyalakan LED. Di sini stabil, di sini stabil. Namun ketika kita matikan atau tidak mendapatkan cahaya, maka tegangan yang berada di titik ini itu menurun dan titik ini juga menurun. Kita ubah lagi. Nah, di sini kita ubah dan di sini ketika posisi menyala ini berkurang secara signifikan. Ketika kita matikan ini bertambah. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Setelah ini kita lanjut untuk melihat rangkaian yang kedua. Oke teman-teman, setelah ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian LPF, HPF, PPF dengan simulasi yang saya kerjakan di Proteus. Nah, sebelum ini saya akan memperkenalkan apa itu LPF, HPF, dan PPF. Oke, kita sudah berada di simulasi dari 3 rangkaian. Yang di kiri ini ada LPF, di tengah ada HPF, dan di sisi kanan ada PPF. Nah, LPF itu apa sih teman-teman? Nah, LPF itu adalah low pass filter. Nah, jadi rangkaian ini itu disusun oleh sebuah resistor
yang bernilai 5K atau 5000 dan sebuah kapasitor bernilai 0,1 nanofarad. Nah, di sini kita mencari frekuensi respon, sinyal respon, frekuensinya pada rangkaian low pass filter. Nah, untuk sistem kerjanya ini sinyal input diberikan di bagian atas R1 dan ground. Nah, sinyal output diambil dari ujung kapasitor C1 yang terhubung di ground. Untuk prinsip kerjanya, filter ini bekerja dengan memanfaatkan karakteristik reaktansi kapasitor Xc yang berubah terhadap frekuensi. Nah, untuk pada frekuensi rendah, reaktansinya kapasitor itu sangat besar sehingga hampir seluruh sinyal input muncul di output sinyal, dilewatkan gitu teman-teman. Nah, pada frekuensi tingginya reaktansi kapasitor menjadi sangat kecil sehingga sinyal input sebagian besar dibuang ke ground. Nah, atau sinyal diblokir seperti itu. Nah, untuk analisisnya pada frekuensi cut off itu ada di titik dimana sinyal output mulai melemah. Nah, pada titik berapa di sini mulai melemahnya bagian ini ya teman-teman, -10, dan di sini mulai melemah berarti pada ini nih 2. Mungkin kurang terlalu terbaca. Nah, untuk rumusnya Fc sama dengan 1/2 kali Pi kali R kali C. Fc 1 sama dengan 1/2 kali 3 kali 3.1416 dikali 5000 dikali 0,1 kali 10 pangkat -9. Nah, untuk FC-nya yang dikeluarkan itu tertera 318,3 kHz. Nah, ini satu rumusnya IPF. Nah, setelah ini ada sinyal HPF atau panjangannya high pass filter. Untuk rangkaian ini adalah kebalikan dari LPF. Jadi komponennya adalah sebuah kapasitor yang bernilai 0,1 nanofarad, bisa diubah sih nilai-nilainya, dan sebuah resistor yang bernilai 5 kilo yang disusun secara seri. Untuk sinyal input diberikan di bagian atas kapasitor C3 dan ground. Untuk sinyal outputnya itu diambil dari ujung resistor ini, ujung resistor yang terhubung ke ground. Nah, ini ground. Nah, untuk prinsip kerja pada frekuensi tinggi, reaktansi kapasitor kecil sehingga sinyal dengan mudah melewati kapasitor dan muncul di output.
Nah, untuk pada frekuensi rendahnya, reaktansinya itu jika kapasitor besar sehingga membentuk hambatan besar, dan jika sinyal mencapai output. Nah, untuk analisis frekuensi cut off-nya itu sama rumusnya, karena nilai R dan C-nya ya memang sudah diketahui. Dengan hasil akhir 318,3 kHz. Nah, jadi analisis dari grafik responnya, frekuensi responnya ini pada dB, grafik gain. dB ini grafik menunjukkan ya kebalikan dari LPF tadi, gainnya itu sangat rendah teman-teman. Ini gainnya ya, gain. Nah, karena sinyal itu diredam banyak. Nah, diredam banyak karena kapasitor tadi pada frekuensi di bawah 318 kHz. Nah, untuk ketika frekuensinya naik melewati Fc, nah di sini naiknya, gain akan meningkat dan mendekati 0 desibel dB. 0 dB grafik gainnya. Jadi kemiringan grafik di daerah transisi adalah plus, ini kemiringannya plus, ini 20 dB. Untuk grafik fasenya, ini pergeseran fase itu dimulai di plus 90 derajat pada frekuensi sangat rendah, menjadi plus 45 derajat di frekuensi cut off, dan akhirnya mendekati 0 pada frekuensi tinggi. Nah, ini mendekati 0 frekuensi tingginya. Nah, ini tadi pada pergeserannya 90. Nah, setelah ini rangkaian terakhir yang kita lihat adalah BPF. BPF itu adalah band pass filter. Nah, band mungkin teman-teman terbayang-bayang grup band yang Salad Dewa, Sheila on 7. Ya, sebenarnya ya memang ini rangkaian ini kompleks. Dari gambar terlihat ada 2 kapasitor C2. Ya, ini kan 160 nanofarad. Setelah itu ada kapasitor yang 3 nanofarad dan 1 resistor R4 13 kilo dan R2 50 kilo. Nah, ini sebenarnya gabungan teman-teman antara HPF dan LPF. Nah, untuk konfigurasi yang paling umum untuk BPF pasif sederhana adalah dengan menggabungkan LPF HPF ya tadi di rangkaian seri RLC seri gitu kita rangkaikan. Nah, untuk prinsip kerjanya ini hanya untuk melewati pita pada frekuensi tertentu. Setelah itu frekuensi yang jauh lebih rendah dari pita ini akan diblokir di bagian high pass dari rangkaian. Nah, untuk frekuensi yang lebih tingginya dari pita akan diblokir oleh bagian low pass. Kalau rendah itu diblokir high pass, kalau tinggi itu diblokir low pass.
Nah, untuk hasil sinyalnya dengan frekuensi di pita atau band ya tertentu yang bisa lolos dengan redaman yang ya mungkin minimal. Nah, untuk analisisnya ada dua frekuensi ya, ada dua cut off frekuensinya, lower sama high. Dari itu untuk lowernya ditentukan dari ini C2 R4 maka akan mendapatkan hasil di 68 Hz. Setelah itu di C5 cut off di C5 dan R4 itu dapatnya 4,8 kHz. Setelah itu frekuensi centernya itu di 526,5 Hz. Nah, untuk analisisnya dari grafik ini sangat jelas menunjukkan karakteristik dari DPF apa itu ya, dan rendah di bawah 100. Ini gennya diblokir oleh bagian HPF dan di atas 10 kHz diblokir oleh bagian LPF dan mencapai puncak mendekati 0 dB di sekitar frekuensi 526. Hz yang merupakan pita atau band yang dapat dilewatkan oleh filter ini. Nah, jadi dari analisis ketiga gambar ini kita dapat menyimpulkan low pass filter itu sebagai filter peredam frekuensi tinggi di atas 318 kHz. Nah, untuk high pass filter berfungsi sebagai filter peredam frekuensi rendah di bawah 318 kHz. Nah, untuk band pass filter, nah itu berfungsi untuk melewatkan sinyal dalam pita frekuensi antara 68 Hz hingga 4,8 kHz dengan frekuensi pusatnya di sekitar 526,5 Hz. Nah, dengan memahami karakter dan respon dari filter tadi, kita bisa sebagai teknik elektro merancang aplikasi mulai dari radio atau audio amplifier, sistem komunikasi atau pengolahan sinyal digital. Mungkin sekian analisis saya dengan materi pengkondisi sinyal. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.